Di dalam sholat kita tidak boleh melakukan pembicaraan atau dialog. Innama huwa tasbih, hanyalah yang boleh dilakukan adalah at-tasbih yang pertama, bertasbih, membaca tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wa takbir, kemudian membaca takbir. Yang ketiga wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita dan Allah panjangkan umur kita selalu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita menjadi golongan dari orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah akan diselamatkan oleh Allah minad dunya hatta al-akhirah, amin ya rabbal alamin. Salat berserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pembahasan tentang bab syurutis sholati, ya. Kita masuk hadis yang ke di sini 230, ya. Di bab ini yang hadis yang ke-230 ini, ya, marilah kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi sab'i mawatin. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah, ya, mencegah kita, mencegah seseorang, ya, mencegah Umar, ya, waktu itu adalah sahabat Umar, berarti kita semuanya, ya, fi sab'i mawatin, untuk tidak melakukan sholat di 7 tempat. Nah ini, untuk tidak melakukan sholat di 7 tempat, ya. Yang pertama adalah al-mazbalah, ya. Al-mazbalah adalah tempat penampungan atau tempat kotoran, ya, kotoran hewan, mazbalah. Jadi al-mazbalah, ya, atau tempat apa namanya, pembuangan kotoran. Nah, itu tidak boleh kita sholat di situ. Ada pembuangan kotoran kemudian kita sholat di situ, maka tidak diperbolehkan, ya. Kemudian wal mazzarah adalah tempat pemotongan hewan. Tempat pemotongan hewan berarti jagal, nah, itu kan. Di tempat jagal kemudian kita melaksanakan sholat di situ tidak boleh, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Tempat pembuangan kotoran, ya, tempat-tempat sampah, nah, tempat pembuangan kotoran hewan, nah, ya, itu tidak boleh, ya, karena itu mengandung najis di dalamnya, ya. Kemudian tempat pemotongan hewan itu juga tidak boleh karena juga mengandung najis, ya. Wal maqbarah, yang ketiga adalah
tempat kuburan. Ya, kuburan ini juga tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Ya, ada kuburan, kemudian kita sholat di atasnya nggak boleh. Kecuali ini ada kuburan, kemudian di sini musola, ini boleh-boleh saja. Berarti itu bukan kuburan kan? Berarti musolanya. Ya, cuman musola menghadap kuburan, kan gitu kan? Kalau orang-orang dulu itu kan kalau di kampung sampingnya masjid, sampingnya kuburan. Nah itu kan ya. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud itu di atas kuburannya, di dalam kuburannya itu kita tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Gitu ya. Kemudian waqari'atat tariqi, di tengah-tengah jalan atau di jalan kita sholat, itu kan. Di tempat situ, di depan sana, di depan komplek, kemudian kita sholat di situ. Wah, nggak bisa ya. Jadi di jalanan umum lah, waqari'atat tariq, di jalanan umum itu tidak boleh. Tidak boleh untuk melaksanakan sholat di situ. Ya. Kalau yang sholat itu kan ada beberapa masjid, misal di bawahnya lantai bawahnya kuburan, di atasnya dipakai buat sholat. Di lantai. Itu gimana? Yang atasnya sholat, tapi di bawahnya itu makam. Itu berarti sholat di atas kuburan atau gimana? Itu tidak termasuk, karena kita sudah beda lantai juga kan. Itu tidak termasuk kan. Tidak termasuk di atas kuburan. Maksudnya kuburan ini kuburan, kemudian kita sholat langsung di atas tanahnya. Ya kalau misalnya ini kuburan, kemudian atasnya dibikin tiang, kemudian atasnya dibikin lantai, ya itu beda lagi. Ya berarti bukan di atas kuburan. Masjid Nabawi itu kan ada kuburan Rasulullah. Ya di atas itu kan kuburannya, tapi di luar makamnya kan kita sholatnya bukan di atas makam Rasulullah. Kan itu kan. Bahkan pengimam yang tempat imam itu kan di atas. Itu kan tempat imamnya di Masjid Nabawi itu kan di atas. Saya nyari imam di mana itu ternyata di atas. Kan itu kan. Nah itu kan. Nah ini makamnya nggak jauh dari makam ya. Nah, itu diperbolehkan saja. Ya kan? Asalkan kita tidak sholat di atas pas kuburannya. Paham ya itu ya? Yang selanjutnya tadi berarti di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan itu tidak boleh. Ya. Wal hammam, kemudian kita di tempat toilet atau tempat kamar mandi. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi tempat kamar mandi kemudian kita sholat, nggak boleh. Ya. Wa ma'atinil ibil, kemudian di kandang unta. Nah, di kandang unta kita sholat di situ. Kecuali di samping kandang unta beda lagi kan. Kita ada kandang unta, kemudian ada satu musola kecil, ya beda lagi. Yang dimaksud itu pas tempatnya tadi, pas tempatnya kandang, pas tempatnya pembuangan kotoran dan sebagainya, tempat sampah itu tidak diperbolehkan. Ya. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan kita sholat di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah, yang ketujuh itu di atas Ka'bah, kemudian kita sholat di atasnya. Itu nggak boleh. Jadi itu 7 tempat, ya 7 tempat ya yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, yang pertama tadi tempat pembuangan sampah atau kotoran. Yang kedua adalah tempat sembelihan. Yang ketiga adalah tempat dimakamkan seseorang atau kuburan. Yang keempat adalah tengah jalan. Yang kelima toilet atau kamar mandi. Yang keenam adalah tempat kandang unta. Yang ketujuh di atas Baitillahil, di atas Ka'bah. Itu nggak boleh. Ya, itu dilarang itu. Kalau di dalamnya ya boleh-boleh aja kalau di dalamnya. Tapi kalau di atasnya tidak boleh ya kan? Rumah sakit berani, Pak. Kamar mayat boleh-boleh aja. Kan itu kan kamar mayat, bukan kuburan gitu kan. Nah, lagi kamar mayat, kemudian kita di sholat di situ boleh-boleh saja. Kalau berani kan, ya kan gitu kan. Kalau sekarang ini kita menjumpai masjid itu pada saat sholat Jumat ditutup karena kurang paham jalannya ada untuk sholat, kayak gimana Pak? Kalau ditutup sementara ya boleh-boleh saja, gitu kan. Itu kan dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat misalnya masjid, itu kan sebenarnya sholatnya di masjid itu kan. Kemudian karena kurang tempat, kemudian digunakanlah misalnya jalan, nah, itu kan. Tapi sebenarnya ya kalau melihat di sini ya makruh, tidak diperbolehkan. Rasulullah mencegah ya.
Nah, tapi mencegahnya di sini Rasulullah tidak mencegah misalnya haram kan gitu kan. Yang misalnya yang di tengah jalan. Tapi kalau yang di tempat kotoran itu ya tetap ya. Tapi kalau yang dimensinya adalah yang tidak mengandung kotoran, nah itu masih mungkin seperti misalnya dalam keadaan darurat ya, jalan tadi misalnya mau sholat id di sini penuh gitu kan, kemudian itu kan jalan ditutup sementara untuk sholat, tapi kan itu tidak digunakan untuk sholat selamanya kan gitu kan, jadi seperti itu digunakan dalam keadaan darurat saja seperti itu ya. Berarti kalau jalanan itu kan itu bukan jalanan ya? Iya, kalau ditutup ya. Kecuali lagi jalanan kemudian orang-orang lagi lalu sholat, Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh. Ya, takutnya pas ada mobil motor ketabrak lagi sholat ya. Husnul khotimah yuk kagak kan itu kan. Bukan husnul khotimah di situ ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Abi Murtad Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal qubur ya wa la tajlisu 'alaiha ya. La tusallu, janganlah kalian salat ilal qubur ya. Ke kuburan atau di atas kubur. Ada yang mengartikan menghadap kubur. Nah itu. Ada yang diartikan menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, jadi yang pertama kita tidak boleh sholat di atas kubur atau menghadap yang tidak ada penghalangnya. Sholat yang tidak ada kuburan kemudian kita sholat menghadap kuburan tadi. Wala tusallu ilaiha, wala tusallu ilal kubur. Kita tidak boleh sholat. Ya. Tapi kalau misalnya ada sekatnya, ya itu boleh-boleh saja. Ya. Wala tajlisu 'alaiha, dan kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah ini. Jadi tadi tidak boleh sholat di atas kuburan, kemudian kita tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. Ingat kalau kita misalnya memakamkan orang yang meninggal dunia, ingat tidak boleh kita duduk di atas makam. Ya. Ini kita tidak boleh. Ini bicaranya tentang apa? Tentang adab. Nanti kan bicara tentang akhlak. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada orang ziarah kubur kemudian duduk di atas makamnya. Ya kan, kayak misalnya yang kadang-kadang kan ada makam yang dibangun gitu kan, duduk di atas nisannya. Ya, dia duduk di atas nisannya, itu tidak boleh. Ya, wala tajlisu 'alaiha. Kita nggak boleh duduk di sana. Ya. Bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama tidak boleh kita melangkahi kuburan, dilangkahi gitu. Kadang-kadang kita jalan seenaknya saja gitu. Di atas kuburan kita langkahi. Ya, ini bicaranya bukan apa, tapi bicaranya tentang adab. Bicaranya tentang akhlak. Oh, itu sudah meninggal dunia, iya. Tapi bicaranya adalah tentang akhlak. Ya, bicaranya tentang akhlak di situ. Maka Rasulullah di sini wala tajlisu 'alaiha. Maka tidak boleh kita duduk di atasnya. Kalau boleh duduk kita di pinggirnya. Ya, di pinggirnya makam, di kuburan itu boleh-boleh saja. Tapi kita duduk di atasnya tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sering kadang-kadang lihat itu, pas lagi makamin, orang-orang sambil ngobrol duduk di pinggirnya. Ya, sambil ngopi ada gitu kan. Masya Allah ya kan. Bahkan kalau di makam itu kita tidak boleh bicara tentang dunia itu. Bicara tentang dunia itu nggak boleh. Bahkan kadang-kadang ada yang di atas kuburan itu, kita nih lagi ngantar ke makam ngobrolnya tentang dunia, tentang pekerjaan, tentang bisnis. Ini makro itu kan demikian. Ya. Bahkan cekakaan, ketawa-ketawa, ngerokok seenaknya. Ini kadang-kadang kita mengingatkan itu dianggapnya bagaimana kan gitu kan. Nah, ini banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat kita, tidak mengerti bagaimana sikap kita ketika ada di atas makam atau di dalam makam itu sendiri. Ya. Bahkan kan ketika kita salam ke makam apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar ya ahlal kubur, kan gitu kan? Minal muslimin wal muslimat
antum salafun wa ana bikum lahikun, kan begitu kan? Apa artinya itu? Assalamualaikum wahai penduduk makam, penduduk kubur, ya kan? Kalian sudah duluan, saya kapan-kapan nyusul, kan begitu kan? Kan gitu kan? Antum salafun wa ana bikum lahikun, artinya apa? Kamu sudah duluan, saya kapan-kapan nyusul, begitu kan artinya? Iya kan? Coba terjemahin begitu kalau pas masuk makam, tapi salahnya terjemahin. Kedamaian atas kalian, misalnya kan, keselamatan untuk kalian, wahai penduduk makam, kan, wahai penduduk kubur, kalian sudah duluan, saya insya Allah kapan-kapan nyusul kalian, begitu. Salamnya begitu, kira-kira berani nggak? Untung bahasa Arab kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun wa ana bikum lahikun, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Nah itu kan, jadi gitu ya. Baik. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjid falyanzur. Kalau apabila salah satu di antara kita pergi ke masjid ya, atau datang ke masjid, falyanzur, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi, apabila melihat di kedua sandalnya adzan au qadaran, kotoran atau najis ya, melihat ada kotoran di bawah sandalnya itu ada kotoran atau najis, falyamsahhu, maka gosok-gosokkanlah ke tanah ya, maka gosok-gosokkan ke tanah ya kan. Wal yusalli fihima, kemudian sholatlah di atas dua sandal tadi. Jadi sandalnya nggak usah dipakai, kemudian di atasnya saja, sandalnya dilepas, kemudian kita sholatnya di atas. Jadi apabila kita pergi ke masjid di zaman Rasulullah kan masjidnya belum begini, ya kan? Sholatnya belum ada keramik-keramik begini kan? Masjidnya masih berupa tanah. Jadi sholatnya, maka ketika seseorang itu datang ke masjid, kemudian lihat dulu sendalnya itu atau sepatunya itu ada apanya dulu di bawahnya, ya kan? Apakah ada najis? Kalau memang ada najis, maka gosok-gosokkan ke tanah supaya kotoran atau najisnya itu hilang. Setelah digosok-gosokkan, fal yusalli alaihima, kemudian sholatlah di atas sepatu atau sandal tadi. Jadi sandalnya dilepas, kemudian diinjek. Fal yusalli alaiha, ya kan? Bukan fal yusalli bihima, tapi fal yusalli alaihima, maka sholatlah di atasnya. Berarti sendalnya dilepas, kemudian sholat di atasnya. Boleh itu. Ya. Kalau di sini lapasnya Ya falsul fihima, bukan alaiha ya. Falsul fihima, maka sholatlah dengan muzah tadi. Ya. Maka apa namanya, kita sholat dilepas dulu, kemudian diinjeklah tadi apa sandalnya. Supaya apa? Ya, kalau misalnya ada najis tidak ikut kita. Kalau kita misalnya pakai sepatu atau sendal, itu berarti kan masuk di dalam tubuh kita, kan gitu kan. Tapi kalau dilepas itu kan sekedar sebagai pijakan, ya. Sebagai contoh misalnya bapak-bapak misalnya kan di sini ada najis, ya kan, ada najis, ya kan? Sudah dibersihkan sajalah, tapi najisnya masih ada. Kemudian kita tutup dengan sajadah. Nah, maka sholatnya sah. Ya, maka sholatnya sah. Ya, misalnya di sini ada kotoran cecak lah, misalnya najis di sini, kemudian kita tutup dengan sajadah, maka sholatnya sah. Tapi kalau kita sholat kemudian di sini ada cecaknya, tai najisnya di sini, maka nggak sah. Karena tempatnya, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah tempatnya suci. Di samping badannya, di samping bajunya, pakaiannya, maka tempatnya itu harus suci. Nah, kalau ini, karena kecuali kita tutup dengan sajadah, nah itu berarti beda lagi. Itu berarti kan ada di bawahnya. Nah, itu paham ya? Paham sampai sini ya? Nah. Baik, selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wata'a ya ahadukum al-adza, apa itu?
idza wata'a ahadukum al-adha nukhaffihu ya. Bi khuffaihi ya. Bi khuffaihi faturuhu ma'at turab ya. Apabila kita salah satu di antara kita itu ada sepatunya ya atau sandalnya itu terdapat najis, maka sucikanlah atau bersihkanlah dengan debu. Jadi apabila ini memperkuat hadis tadi, apabila khufahnya, sepatunya atau sandalnya itu terdapat najis atau kotoran, maka bersihkanlah dengan at-turab, dengan debu. Ya, tadi misalnya digosok-gosokkan ke debu, ini salah satunya adalah untuk membersihkan najisnya tadi. Ya, paham itu ya? Paham sampai sini? Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an ya. Inna hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini di dalam sholat itu tidak diperbolehkan untuk berbicara. Gitu kan? Jadi intinya begitu. Hadis ini inna hadis la yaslu fi masya'un min kalamin nas. Di dalam salat kita tidak boleh melakukan pembicaraan atau dialog. Innama huwa tasbih, hanyalah yang boleh dilakukan adalah at-tasbih yang pertama. Bertasbih, membaca tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa takbir, kemudian membaca takbir. Yang ketiga wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Qur'an. Maka tidak boleh ngobrol lagi sholat kemudian kita ngobrol. Ya, walaupun satu kata, itu nggak boleh. Itu berarti satu kata yang memahamkan, kata-kata itu paham. Ya, atau dengan bahasa Arab misalnya ki itu artinya jagalah misalnya kan. Itu nggak boleh. Atau artinya hus. Nah, itu nggak boleh. Ya, apalagi kita lagi sholat, temennya lagi anak-anaknya ribut, jangan ribut. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau ngomong itu berarti membatalkan sholat. Jadi hanya di sini ada innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Itu dalam sholat. Jadi tidak boleh di dalam sholat itu berbicara. Ini anak-anak biasanya Allahu Akbar sambil ngobrol. Ayo tadi begini ya. Ini berarti nggak sah itu sholatnya. Ya. Jadi kalau kita ngobrol di dalam sholat, maka sholatnya batal. Nah, itu kan. Ini salah satu yang membatalkan sholat adalah kita berbicara. Ya. Jadi hanyalah membaca tasbih, hanyalah membaca takbir, hanyalah membaca Al-Quran, itu yang dilakukan ketika sholat. Walaupun lagi ada penting sekali, ya nggak usah ngomong, ya kan? Walaupun satu kata itu tetap membatalkan sholat. Ya, paham itu ya? Kalau diinjek gitu, boleh nggak? Gerakan itu berarti. Mengenai gerakan. Ya. Kalau gerakan itu satu kali, ya. Tapi kan itu isyarat juga kan, ya kan, isyarat. Nginjak di temen, lagi basic diinjak, kasihan itu kan, malah dolim itu kan, sholat tapi dolim itu kan, ya. Jadi jangan melakukan itulah, ya. Jadi, ya itu. Kalau misalkan lagi sholat di telepon, mungkin ada yang ringtone-nya bunyi gitu kan, itu kita matiin gitu. Nanti kita telepon lagi, matiin lagi. Kalau saat kita angkat, subhanallah, matiin gitu. Bisa gitu kan? Boleh kan? Nggak boleh itu. Kalau matiinnya boleh. Ya, kalau matiinnya boleh, tapi menambah rukun kan nggak boleh. Jadi kalau subhanallah itu kan berarti kapan kita harus tasbih? Berarti ketika tasbih itu ketika ruku dan sujud. Kapan kita harus takbir? Kapan kita harus baca Al-Quran? Kan begitu kan? Tapi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahman ini diambil kan? Subhanallah, kan gitu kan? Bingung orang kan gitu kan? Nah, itu berarti kan satu kata tapi memahamkan, ya kan?
Kalau matiin saja boleh-boleh saja. Kalau misalkan lagi di telepon yang pertanyaan, kita keraskan bahasanya gitu. Diangkat misalnya Allahu Akbar gitu kan. Ya diangkat. Matiin telepon terus lagi Ustaz. Ya misalnya diangkat nggak apa-apa, misalnya Allahu Akbar satu gerakan diangkat kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Boleh-boleh aja. Itu kan sama kayak ini saja. Ya. Iya. Kayak saya misalnya lagi ngaji begini, kadang kan di telepon saya angkat terus saya ini nanti dia matiin sendiri. Oh lagi ngisi pengajian kan gitu kan. Ya, asalkan gerakan kita tidak melebihi dari mutawalli gitu kan, mualah terus menerus kita gerakannya tadi ya. Paling aman ya, paling aman HP-nya dimatikan atau ditinggal di rumah. Paling aman lagi gitu kan. Jadi kan makanya kan ada tuh matikan atau silent ponsel Anda kan. Karena juga mengganggu gitu kan. Lagi sholat kemudian ada ringtone-nya bunyi itu kan, ada panggilan masuk ya. Untung lagunya sholawat misalnya kan, lagunya lagu dangdut itu kan. Nah ini yang bikin konsentrasi yang lainnya buyar itu kan. Nah, akhirnya buyar itu kan. Mas Joko Allahu Akbar, yang sampingnya lagi nyanyi dangdut itu kan susah juga gitu. Ya lebih baik ya silent saja. Tapi tadi misalnya lagi kita sholat, kemudian kita menjawab subhanallah, itu membatalkan, itu kan. Tapi kalau kita ngangkat kemudian kita keraskan bacaannya supaya dia mengerti, nggak apa-apa. Nah, itu kan. Asalkan gerakannya tidak mutawali atau mualah. Nah, itu ya. Mualah itu ya terus menerus kan, seperti tadi. Tapi untuk untuk mengantisipasi supaya tidak telepon terus. Ya, tapi lebih amannya ya tadi HP-nya dimatikan atau ditinggal di rumah. Kan itu kan. Paham itu ya? Paham pandangannya? Itu ya. Jadi di dalam sholat itu hanyalah tadi melakukan tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Wa an Zabni Arqam annahu qala in kunna lanatakallamu fi shalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Arqam, kami ketika melaksanakan sholat ya di zaman Rasulullah atau bersama dengan Rasulullah SAW, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah satu diantaranya sedang berbicara tentang hajatnya, ngobrol tentang bisnis. Lagi sholat ngobrol tentang bisnisnya. Gimana kemarin bisnisnya gol apa enggak? Alhamdulillah tendernya gol kan itu kan. Sehingga hatta nazalat, sehingga turunlah ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat itu hafidhu ala sholawat, jadi jagalah sholat, wa sholatil wusta ya, dan sholat pertengahan ya, itu dimaksud ada yang mengartikan sholat asar, ada yang sholat isya itu sholat wusta. Nah, tapi ada tafsir yang menjelaskan sholat wusta adalah sholat asar, ada yang menjelaskan sholat isya. Tapi yang kuat itu adalah sholat asar, sholat wusta kan gitu kan. Nah, hafidhu ala sholawat, kita suruh menjaga sholat-sholat kita. Semua zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita jaga. Ya, dengan apa? Dengan kekhusyuan kita, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di bab khusyuk ada tuh, bagaimana kita supaya sholatnya khusyuk. Nah, itu kan. Maka kita jaga ya, dari jaga apa? Dari pembicaraan yang tidak perlu, gerakan-gerakan yang tidak perlu ya, minimalnya tadi ucapan-ucapan yang tidak perlu ya, gerakan-gerakan yang tidak perlu. Nah, bacaan Al-Qur'annya yang harus bagus dan sebagainya, itu menjaga sholat ya. Kemudian rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, takbirnya disempurnakan, bacaan Qur'annya disempurnakan, itu hafidhu ala sholawat. Nah, itu kan, jangan Allahu Akbar main-main santai saja. Nah, itu ya. Jadi sholat yang khusyuk, sholat yang beneran, sholat itu jangan asal sholat. Nah, itu ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan sholat itu karena Allah. Ya, qanitin ya, ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa qumu lillahi qanitin. Jadi kita sholat itu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turun ayat ini. Karena apa? Ini disebabkan karena Zaid bin Arqam
meriwayatkan ini salah satu dari sahabatnya ketika sedang sholat berbicara, maka turunlah ayat ini. Ya, Rasulullah untuk mengingatkan pada para sahabatnya. Ya. Fa umirna bisukuti, kemudian Rasulullah menyuruh kepada kita bisukuti untuk diam. Jadi sholat lagi ngobrol-ngobrol, sholat nyuruh untuk diam. Ya. Wa nuhina anil kalam, dan Rasulullah mencegah kami untuk tidak berbicara. Jadi Rasulullah untuk mencegah kepada kita untuk tidak berbicara. Hanya tadi yang melaksanakan adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Ya. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa, muttafaqun alaih. Zada Muslim wa fi sholati. Ya. Kemudian ayat ini, hadis ini yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya, ini berkenaan dengan mengingatkan ketika imam itu lupa. Kan? Maka yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika memperingatkan sholatnya imam itu lupa, maka dengan at-tasbih, dengan baca subhanallah. Kan? Baca subhanallah. Kan? Jadi ketika kita imam lupa, misalnya lupa rakaat, subhanallah. Kan? Jadi baca subhanallah. Tapi pertanyaan kita, ketika imam kita itu sholatnya misalnya bacaan Quran kita lupa, apakah dengan subhanallah? Kira-kira dengan subhanallah nggak? Agak gitu kan? Benerin itu kan, nerusin gitu kan, nerusin. Nah, boleh juga dengan meneruskan dengan kencang gitu kan ya. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lupa tuh. Yang di belakang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau baca Al-Kafirun lupa kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Balik lagi, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lupa itu kan? Ya. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Lupa terus itu kan. Nah, itu boleh ya. Berarti mengingatkannya jangan subhanallah. Mengingatkan subhanallah. Jadi kan, gitu kan. Kalau imamnya lupa terus gimana? Ganti. Nah, kalau imamnya lupa, seorang imam harus bisa mengantisipasi. Apa? Yang pertama, kalau memang ada ayat lain yang dihafal, maka ganti dengan ayat. Ganti. Ya, yang namanya lupa itu kan, sekelas Imam Suddes, ya, yang 30 juz ngelotok semuanya, lupa. Itu kan, apalagi kita paling hafal 3 juz tomat, juz apel gitu kan, nggak hafal ya. Al-Kafirun aja badbut mulu gitu kan. Nah, ganti aja ya dengan ganti ayat yang lain, surat yang lain kan, itu kan. Kalau memang tidak bisa, maka antisipasinya ya udah ruku saja, ya kan. Langsung aja Allahu Akbar. Maka ketika imam itu lupa, maka seorang laki-laki itu harus mengingatkannya dengan melafalkan subhanallah. Wa tasfiku, dan bagi seorang perempuan itu adalah menepuk tangan. Tepuk tangannya itu bukan begini, tapi begini. Bukan. Tapi ada jedanya. Nah, itu ya, bukan, tapi begini, ya. Jadi yang ditepuk itu antara apanya nih, punggung dengan telapaknya, ini. Ya, bukan. Tapi dalam mengingatkannya itu niatnya apa? Niatnya tasbih. Tidak berniat semata-mata mengingatkan imam. Kalau semata-mata kita mengingatkan, cuman tujuannya mengingatkan imam, ada sebagian kaul ulama itu batal sholat. Tapi kita baca tasbih itu semata-mata bertasbih dan mengingatkan imam. Bertepuk juga sama, ya.
niatnya adalah bertasbih dan mengingatkan imam. Jangan semata-mata cuman mengingatkan imam. Nah ini. Jadi bahwa kalau imamnya salah atau imamnya lupa, ya harus kita ingatkan dengan tadi subhanallah. Nah itu ya. Tapi jangan ngagetin subhanallahnya. Ya, langsung dibentak subhanallah. Nah itu kan jangan. Nah imamnya bingung, ada apa nih kan gitu. Nah ini, jadi cukup dengan subhanallah. Nah ya, nggak usah digentak, nggak usah dibentak. Nah, paham itu ya? Ya mungkin ini sudah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ngerti, tapi inilah hadisnya ya. Ya. Ya namanya tepuk begini Pak. Nah, ini berarti nepuk apa namanya? Nabok berarti kan. Jadi begini. Ya. Jadi begini. Namanya tepuk ya. Bukan begini. Ya, tapi begini. Ya. Ya, mengingatkan. Kalau itu. Nanti kalau bisa di sini berarti bukan tepuk. Bisa juga nanti di sini. Kan gitu kan. Apa namanya berarti bukan tepuk. Ya. Nah, jadi harus tepuk. Ya. Tapi kalau misalnya di depan ada laki-laki ya perempuan nggak usah, nggak apa-apa gitu kan ya. Karena yang dominan, yang dekat dengan imam itu adalah laki-laki itu ya. Tapi kalau misalnya perempuan dengan perempuan yang sama, misalnya sejajar imam dengan makmumnya perempuan yang berdekatan, maka tidak memakai subhanallah, maka dengan menepuk tangan seperti tadi ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah Wa'an Mutarrif bin Abdullah bin Nakhbir ya, an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sadrihi wa azirun ka aziril mirjali minal bukai ya. Jadi menurut Imam Mutarrif bin Abi Abdullah bin Nakhbir ya, yang diriwayatkan dari abinya atau dari ayahnya bahwa beliau melihat Rasulullah SAW itu ketika sholat dadanya itu seperti ada air yang mendidih ya, air yang mendidih atau apa itu namanya panci lah ya, panci yang mendidih ya. Kenapa? Disebabkan karena minal buka, Rasulullah itu nangis ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat itu dadanya itu kayak sedang ada air yang mendidih. Air mendidih gimana sih? Yo panas, nah, jadi dadanya Rasulullah itu terdengar suara itu. Kenapa Rasulullah itu? Karena minal bukai, Rasulullah itu nangis ketika sholat ya. Rasulullah ketika sholat nangis. Ya Allah itu ya. Berarti kan khusyuk banget Rasulullah. Kalau kita kan boro-boro nangis ya, sholat kita dadanya kemana kita? Allahu Akbar. Nah, siapa yang menang ini kan? Ya kan? Dadanya seperti apa namanya tadi, air yang mendidih ya kan? Air yang mendidih atau panci yang lagi buat masak air yang mendidih, lagi ngapain? Mikirin bola ya kan gitu kan. Bukan nangis. Tapi Rasulullah itu dadanya itu seperti panci atau air yang sedang direbus kemudian mendidih. Ini disebabkan karena beliau nangis ketika sholat ya. Jadi ketika sholat itu Rasulullah nangis ya. Nangis itu, Masya Allah. Kalau nangis itu kira-kira apa? Penyesalan ya kan. Ini Rasulullah. Ini menandakan bahwa ketika kita sholat itu disuruh untuk apa? Untuk menghayati makna yang ada di dalamnya. Nah, itu kan ketika kita baca Al-Quran dihayati, ketika kita berdiri, ketika kita ruku, sujud, i'tidal, kemudian tahiyat sampai salam, itu kita hayati. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan kekhusyuan, ketenangan ketika kita sholat ya, ini. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah itu ketika sholat seperti itu dilakukannya ya. Membaca Al-Quran nangis beliau, membaca doa i'tidal ya, ruku dan lain sebagainya, nangis itu Rasulullah ya. Ini menandakan tadi Rasulullah itu ketika sholat
sangat khusyuk sekali. Ya, sangat khusyuk ya. Ya nanti di bab khusyuk ini bagaimana nih kita supaya khusyuk. Nanti di bab ini udah masuk ke sholat kan. Nanti di bab al-khusyu ala al-khusyuk. Jadi memotivasi kita untuk khusyuk ada. Ya, bagaimana supaya kita sholat yang khusyuk? Ini. Maka diantaranya adalah kita menghayati makna-makna yang ada di dalam Al-Quran atau apa yang kita baca. Misalnya tasbih, ketika kita takbir dari takbir sampai salam, kita hayati ketika kita membaca apa yang ada di dalam sholat itu. Gerakannya dan lain sebagainya, kita sujud, ruku, ini kita hayati. Maka asbih, sempurnakan. Ya, sempurnakan ketika ruku, sempurnakan kita ketika sujud, sempurnakan ketika takbir dan lain sebagainya. Sempurnakan kita bacaan-bacaan kita di dalam sholat supaya memotivasi ketika sholat kita yaitu khusyuk. Jangan sampai Allahu Akbar setelah bar ya udah bubar. Nah, itu kan pikiran kemana, hati kemana, badannya ada di masjid, ada di mushola. Nah, ini memang susah, ya kan? Sekelas sahabat Ali aja susah. Padahal sahabat Ali itu sudah terkenal khusyuk, itu kan? Ketika dicoba oleh Rasulullah setelah sholat mau sorban yang mana? Mau yang biru apa yang merah, itu kan? Ternyata setelah sholat mengatakan dicoba khusyuk itu kepengen sorban yang warnanya apa biru apa merah. Nah, maka Rasulullah mengatakan sholat Anda kurang khusyuk. Ini sekelas sahabat Ali karramallahu wajah. Bagaimana sekelas kita, gitu kan? Ya, yang penting walaupun kita nggak khusyuk, laksanakan sholat. Yang penting adalah kita melaksanakan sholat. Jangan sampai kita sholat saya nggak khusyuk, saya nggak mau sholat Jangan sampai. Walaupun ke dalam keadaan apapun sholat kita nggak khusyuk, sholat kita ya pikirannya kemana-mana sholat, ya kan? Khusyuk itu kan sebagai buah. Ya kan, kalau bisa khusyuk ya. Karena sholat itu adalah sebagai qanitin, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita mengikuti dan mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, ini Rasulullah seperti itu ketika sholat. Kemudian selanjutnya biar hadis ini selesai ya. Wa an Ali qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahli. Sayyidina Ali karramallahu wajah itu kana li min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Kana li ada ya di apa namanya? Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani, bahwa ada dua pintu ya, ada dua pintu untuk masuk ke dalam ya rumahnya Rasulullah katakanlah ya. Fakuntu idza ataitu, ketika saya datang kepada Rasulullah, kata Sayyidina Ali, wa huwa yusolli, maka Sayyidina Ali Nabi Muhammad lagi sholat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tanah nahali. Rasulullah itu berisyarat dengan dehem. Nah, itu kan. Dehem kan begitu ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Jadi ketika lagi sholat mungkin ada tamu, assalamualaikum, gitu kan? Assalamualaikum, tanah boleh. Nah, jadi menandakan atau dikencengin takbirnya tadi, Allahu Akbar, ya kan? Supaya lagi sholat. Nah, jadi menandakan bahwa apa namanya, menandakan lagi sholat seperti itu, memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat. Jadi tanah Rasulullah dehem itu, melakukan dehem itu memberikan isyarat bahwa ya mungkin nantilah kan gitu ya. Kemudian selanjutnya wa an Abi Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini menurut Ibnu Umar ya, itu bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau melihat Nabi Muhammad SAW menjawab salam ya, ketika para sahabat itu memberikan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah itu sedang dalam keadaan sholat. Maka apa? Qala yaqulu hakada, Rasulullah mengatakan begini, wa basata kaffahu, begini.
Ya, jadi ketika kalian sholat, jawab salamnya begini. Assalamualaikum, dengan bapak-bapak misalnya lagi sholat, kemudian di belakang, ya Pak Khalid misalnya Pak Nanang lagi sholat, kemudian Pak Khalid lagi masuk memberikan salam sama Pak Nanang. Assalamualaikum, jawabnya begini. Ya, hakada. Jadi ya nggak usah dijawab gitu kan ya. Jadi cukup sekali aja ya. Begini-begini terus. Wah, ini orang nggak berakal berarti kan. Orang lagi sholat kasih salam mulu gitu kan. Enggak kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau masuk ke kamu sholat nggak usah salam lah. Cukup sekali aja ya. Jadi cukup sekali aja. Nanti ada 100 orang yang begini-begini ya kasihan yang jawab salam gitu kan. Ya, cukup ya. Nggak, ini intinya apa namanya, Rasulullah sedang sholat sendiri, kemudian ada tamu yaitu Bilal gitu kan. Kemudian Bilal beruluk salam atau para sahabat beruluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak jawab, jawabnya dengan memberikan isyarat kan gitu kan. Jadi boleh kita memberikan isyarat ya, bahwa itu tandanya telah menjawab salam. Nah, seperti itu ya. Jadi wabasato ya, wabasato berarti menjembarkan ya, membuka ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah, yani binta Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Wa li Muslim wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Nah, ini yang biasa bapak-bapak ini sholat bawa anak. Nah, ini kan menurut Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan menggendong Umamah. Umamah itu anaknya Zainab, Umamah binti Zainab. Jadi binta ya, cucunya ya, berarti apa ya, anaknya, anak perempuannya Zainab ya. Fa idza sajada wa du'a, ketika Nabi sujud ya, maka diletakkanlah si bocah tadi. Nah, itu kan. Wa idza qama hamalaha, ketika berdiri maka gendong lagi. Jadi Umamah itu Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat gendong namanya Umamah. Allahu Akbar, digendong loh si Umamah. Ketika Rasulullah sujud maka diletakkanlah si Umamah tadi, ditaruh ya. Wa idza qama, ketika berdiri lagi Rasulullah diambil lagi Umamah kemudian digendong lagi. Nah, itu kan. Menurut Imam Muslim wa huwa yaumun nas fil masjid, bahwa Rasulullah itu waktu itu sedang mengimami di masjid. Nah, jadi boleh bapak-bapak yang punya anak bayi atau ibu-ibu yang punya anak bayi ya, nggak ada alasan ada anak sholat nggak bisa sholat, boleh digendong, kan gitu kan. Boleh menggendong anak ketika sedang sholat ya. Tapi ketika sujud ya ditaruh, kan gitu kan. Jangan dituruh lagi sujud digendong bayi, nanti kegencet itu kan, ditaruh. Kita berdiri kemudian diambil lagi. Ini menandakan hadis ini bahwa ketika kita sholat boleh kita menggendong bocah, menggendong anak, kan itu ya. Jadi boleh ya. Tidak membatalkan sholat ya. Boleh-boleh saja ya. Dan hadis terakhir dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadain, bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam fi sholati, di dalam sholat. Apa yang pertama adalah al-hayyah, yang kedua al-aqrab. Yang pertama adalah ular dan yang kedua adalah kalajengking, skorpion. Nah, ini ya. Jadi boleh ketika kita sholat kemudian ada ular, gebuk aja sholat, lagi sholat. Nah, jadi boleh ya. Atau ada kalajengking, lagi sholat tiba-tiba ada kalajengking, ya, maka boleh kita membunuhnya walaupun kita sedang sholat. Karena apa? Dua makhluk tadi, hewan tadi berbahaya, nah, kan? Berarti menyelamatkan nyawa itu lebih utama, kan? Kita menyelamatkan nyawa. Apakah sholatnya batal? Tidak. Nah, tadi kan Allahu Akbar, tiba-tiba ada ular ya, gebuk aja, gebuk. Nah, asalkan nggak ngelawan. Kalau ngelawan dibatalin sholat nggak apa-apa ya. Jadi batalin sholat. Jadi membatalkan sholat itu kalau ada uzur boleh, ada uzur syar'i ya. Misalnya tadi ya ada ular mau gigit
ada kalajengking mau gigit, maka kita boleh batalin sholat. Karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu lagi sholat Allahu Akbar, ada ayam kejepit, ada ayam nih kejepit pagar atau kejepit pintu, piak 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 piak, kan mau mati kan. Nah, batalin sholat boleh. Ya. Maksudnya diselamatkan. Ya, jangan dipotong. Nanti dipotong dulu, masak dulu, susah lagi nanti kan. Ya, jadi gitu ya. Jadi pada saat sholat mungkin di luar atau di dalam melihat ada pelaku, misalnya ngambil motor, terus kita melihat lancar boleh saja. Maling dong, sholatnya bubar semua. Iya, boleh. Allahu Akbar. Wah, karena polisi kan, udah nih siap-siap gitu kan. Iya misalnya gitu kan. Iya misalnya kan lagi tugas gitu kan. Allahu Akbar. Pada maling nih kan. Sambil nembak apa radang? Iya kan. Iya boleh, maksudnya boleh membatalkan yang seperti itu. Itu kan ada udzur syar'i, gitu kan, menyelamatkan harta, ya kan, menyelamatkan harta, kan. Jadi boleh di apa namanya, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kan membatalkan sholat yang nggak ada udzur, ya nggak ada alasan, ya tiba-tiba batalin aja, nggak boleh itu, ya. Tapi tadi misalnya menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, ya kan sekarang kan banyak itu kan, curanmor dan sebagainya. Ya, Allahu Akbar, lihat nih, maling mau kontek-kontek, Alarmnya bunyi. iya kan, alarmnya bunyi, tapi dipaksa terus, boleh kita batalin. Ya, kemudian kita kejar atau kita teriak maling, kan gitu kan, boleh-boleh saja. Ya, jadi boleh. Ya, itu berarti termasuk udzur syar'i. Bahkan kalau membela diri pun, membela diri dari begal, kemudian kita membunuh sebenarnya diperbolehkan, kan gitu kan, kalau dalam syariat. Tapi kalau di dalam hukum malah kadang-kadang dihukum gitu kan, malah mendapat jadi tersangka gitu kan. Nah sebenarnya diperbolehkan. Jadi paham itu ya. Jadi itulah termasuk udzur syar'i di dalam sholat, boleh membatalkan sholat apabila ada udzur syar'inya. Ya, paham itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Ya. Kalau kita lagi bandia di sholat bandia, benar-benar dicolek nih, mau makmum, itu gimana? Asyarat aja. Oh, dikasih tahu saya. Ya. Kalau yang isyaratnya tahu, ya kan. Kamu ya udah. Kalau yang nggak tahu ya. Kalau yang nggak tahu gimana? Ya namanya nggak tahu ya nggak apa-apa. Loh, kan maksudnya saya kan jadi imam nih, jadi soleh kan jadi imam. Tetap Allah Akbar sampai Allah dikencengin nggak? Tetap. Iya. Karena nggak tahu kan, ya kan. Kalau sudah diginiin kau tetap ngikutin, ya berarti memang dia nggak ngerti isyarat ketika seperti tadi kan. Ya. Tetap sah. Ya. Tetap sah, makmumnya tetap sah. Nah itu. Jadi gitu ya. Tadi Pak Islam ada yang oh jadi Nggak jadi. Oh sudah diwakili ya. Ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tapi kalau ngerti, nah ini ya yang dipermasalahkan kalau ngerti. Kalau ngerti nggak boleh. Ya. Tapi kalau karena kan sholat wajib tidak boleh makmum pada sunnah, kan gitu kan. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti, ya nggak boleh. Kan itu kan, paham ya? Tapi kalau misalnya kita karena lagi sholat sunnah, kemudian ada orang makmum, kita isyarat saja, boleh. Kalau ngerti. Kalau yang mau makmum ngerti, itu udah desain begini, makmum terus, berarti dia nggak ngerti. Iya, jalan nggak apa-apa. Karena nggak ngerti kan. Ya namanya nggak ngerti kan, nggak ada hukum gitu kan. Jadi gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bab ini insyaallah sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada bab-bab yang lain tentang sholat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman tentang ilmu-ilmu agama, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan ibadah, yang berkenaan dengan sholat, dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga sholat-sholatnya dengan baik. Sekian, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.